Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum Agroklimatologi Growing Degree atau GDD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM 2502038. Dosen pengampu Samyati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelawan Indonesia. Latar belakang. Growing degree atau GDD merupakan metode yang digunakan untuk menghitung akumulasi suhu yang diterima tanaman selama masa pertumbuhannya. Konsep ini didasarkan pada hubungan antara suhu lingkungan dengan laju perkembangan tanaman, di mana setiap tanaman memerlukan sejumlah akumulasi panas tertentu untuk mencapai fase pertumbuhan tertentu. Akumulasi suhu tersebut berperan penting dalam berbagai proses fisiologis tanaman, seperti fotosintesis, respirasi, pembelahan sel, dan pembentukan biomasa. Oleh karena itu, GDD banyak digunakan sebagai indikator untuk memprediksi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan umur tanam dalam satuan hari. Manurung et al. 2024. Latar belakang. Dalam budidaya tanaman, penggunaan GDD membantu petani dan peneliti memahami hubungan antara suhu lingkungan dengan perkembangan tanaman secara lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan umur tanam. Berdasarkan hari tanam, nilai GDD juga berperan penting dalam pengelolaan pertanian modern, seperti penentuan jadwal irigasi, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit yang dipengaruhi oleh kondisi suhu. Paredes et al. 2025. Tujuan praktikum. Pertama, menghitung nilai growing degree atau GDD berdasarkan data suhu harian. Yang kedua, menganalisis hubungan nilai GDD dengan pertumbuhan bibit kelapa sawit pada fase menursery. Yang ketiga, mengevaluasi pengaruh akumulasi suhu terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit. Berikut adalah alat dan bahan. Yang pertama ada penggaris, handphone, tabel pengamatan. Dan ini adalah bahan, tentu saja bibit kelapa sawit menursery. Cara kerja, mencatat T-min dari aplikasi cuaca pada handphone pukul 7 sampai 8 WIB dan T-max pukul 12 sampai 1 WIB setiap hari dalam periode tanggal. Pada pengukuran di pagi hari, siram bibit kelapa sawit menggunakan air secukupnya. Menghitung GDD harian menggunakan rumus yang sudah ditetapkan. Menjumlahkan GDD harian untuk memperoleh akumulasi GDD. Mengukur tinggi bibit dan jumlah daun pada awal setelah akhir pengamatan. Mencatat dan menganalisis data untuk mengetahui hubungan GDD dengan pertumbuhan bibit kelapa sawit di nursery. Berikut adalah video cara kerja singkatnya. Dan ini adalah hasil dari tabel pengamatan suhu yang dilakukan pada hari pertama sampai hari ke-15. Dan kemudian ini adalah hasil dari hari ke-16 sampai hari ke-31. Dan ini ada hasil dari tabel pengamatan untuk pertambahan tinggi bibit kelapa sawit, yang dimana bibit pertama itu bertambah tinggi 3 cm dan bibit kedua itu menambah tinggi 4 cm, bibit ketiga bertambah tinggi 1,5 cm. Pertambahan jumlah daun, bibit pertama itu bertambah 2 helai
bibit kedua bertambah 2 helai, dan bibit ketiga bertambah 3 helai. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 31 hari, diperoleh akumulasi GDD sebesar 353 derajat Celcius hari. Nilai GDD harian berkisar antara 11 sampai 14,5 derajat Celcius, yang menunjukkan bahwa suhu lingkungan selama pengamatan cukup mendukung pertumbuhan tanaman. Semakin tinggi nilai GDD yang terakumulasi, semakin besar energi panas yang tersedia untuk mendukung proses fisiologis dan pertumbuhan tanaman. Yanti et al. 2024. Peningkatan akumulasi GDD yang terjadi secara bertahap menunjukkan bahwa kondisi suhu relatif stabil dan berada di atas suhu dasar 14,5 derajat Celcius. Kondisi ini memungkinkan proses fotosintesis, respirasi, dan pembentukan jaringan tanaman berlangsung dengan baik sehingga mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman. Aziz et al. 2024. Berdasarkan hasil pengamatan, pertumbuhan tinggi tanaman sawit menunjukkan perbedaan pada setiap sampel. Sawit 1 mengalami penambahan tinggi dari 36 cm menjadi 39 cm. Sedangkan sawit 2 meningkat dari 31 menjadi 35 cm. Dan sawit 3 mengalami peningkatan setinggi dari 33,5 cm menjadi 35 cm. Pada parameter jumlah daun, sawit 1 meningkat dari 7 menjadi 9 helai, sawit 2 dari 7 menjadi 9 helai, dan sawit 3 dari 5 helai menjadi 8 helai. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan terbaik berdasarkan parameter tinggi terjadi pada sawit 2 karena bertambah tinggi 4 cm. Sedangkan pertumbuhan jumlah daun lebih baik pada sawit 3 karena bertambah 3 helai daun. Perbedaan pertumbuhan tanaman dapat dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara, kondisi media tanam, intensitas cahaya, serta kemampuan tanaman menyerap nutrisi. Unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium berperan penting dalam mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman, terutama pada penambahan tinggi dan pembentukan daun. Tanaman yang memperoleh kondisi tumbuh optimal cenderung menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tanaman dengan kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Dalla Penat et al. 2023. Selain itu, media tanam dan pengelolaan pemupukan juga mempengaruhi pertumbuhan bibit kelapa sawit. Penggunaan kombinasi pupuk organik dan anorganik yang tepat dapat meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, serta kualitas pertumbuhan bibit pada fase pembibitan. Oleh karena itu, perbedaan hasil pertumbuhan pada masing-masing sampel sawit juga dipengaruhi oleh variasi kondisi tumbuh dan kemampuan adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Kenny et al. 2023. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan, pertumbuhan tanaman sawit menunjukkan perbedaan pada setiap sampel sawit. 2 memiliki pertumbuhan tinggi terbaik, sedangkan sawit 3 menunjukkan peningkatan jumlah daun yang lebih baik. Berdasarkan pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ketersediaan unsur hara, media tanam, dan pengelolaan pemupukan yang mendukung pertumbuhan vegetasi tanaman. Berikut adalah daftar pustaka. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.